pasar Johar. Halo, selamat siang kawan Intisari. Siang ini saya akan membawa Anda untuk berkeliling melihat Pasar Johar Semarang usai rehabilitasi. Nah, kira-kira seperti ini Pasar Joharnya. Saya sedang berada di depan Pasar Johar. Ini kondisi setelah Pasar Johar direvitalisasi. Nah, sebelum saya membawa Anda untuk ke dalam melihat-lihat bagian dalam Pasar Johar itu seperti apa, ada baiknya kita mengulas sedikit tentang sejarah Pasar Johar sendiri. Pasar Johar sendiri ini setelah revitalisasi ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada sekitar bulan Januari lalu, Januari 2022. Pasar Johar sendiri merupakan salah satu bangunan cagar budaya dan pusat perekonomian masyarakat Semarang. Seperti diketahui, Pasar Johar pada tahun 2015 itu sempat mengalami kebakaran dan kemudian dilakukanlah revitalisasi selama beberapa tahun hingga jadi seperti saat ini. Revitalisasi itu dilakukan oleh Kementerian PUPR yang dilaksanakan sejak tahun 2019. Nah, hingga saat ini Pasar Johar setelah direvitalisasi ini terdiri dari 102 kios. Ini yang Pasar Johar Tengah. Jadi tuh Pasar Johar tuh ada beberapa bagian, yang pojok sana, terus ini bangunan ini, terus yang di sana itu. Nah, ada 3 bagian. Jadi yang Pasar Johar Tengah ini terdiri dari 102 kios, 503 los kering, dan 109 los basah. Nah, sebelum mengetahui bagaimana isi di dalam Pasar Johar ini, ada baiknya kita ulas sejenak tentang sejarah dari Pasar Johar sendiri. Pasar Johar sendiri tentunya memiliki sejarah yang panjang. Pasar ini telah berkontribusi dalam perekonomian atau pertumbuhan perekonomian di kota Semarang sendiri. Bahkan pasar ini pernah menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara. Jadi pasar terbesar se-Asia Tenggara. Lokasi pasar ini berada di sebelah timur alun-alun kota Semarang. Nah, alun-alunnya kota Semarang sendiri ada di sana, di tengah-tengah itu. Nah, dulu juga Pasar Johar letaknya itu di berdekatan dengan penjara, sehingga pada waktu itu dijadikan sebagai tempat transit bagi orang yang sedang menjenguk kerabatnya di penjara. Nah, pada tahun sekitar 1931, gedung penjara tua yang ada di dekat Pasar Johar itu dialihfungsikan dalam rangka pendirian Pasar Sentral untuk mempersatukan fungsi 5 pasar yang telah ada. 5 pasar itu sendiri adalah Pasar Johar sendiri, kemudian ada Pasar Benteng, Pasar Jumatan, dan Pasar Pekojan. Nah, Pasar Johar sendiri sebelum seperti ini dulunya itu dirancang oleh seorang insinyur asal Belanda, yakni Insinyur Thomas Carlsen.
Nah, pada tahun 1936 rancangan tersebut dirubah untuk meningkatkan efisiensi ruang. Nah, hingga saat ini setelah revitalisasi ini, Pasar Johar digunakan sebagai pusat perekonomian di Semarang. Nah, seperti apa kondisi di dalam Pasar Johar? Mari kita lihat. Kita akan melihat seperti apa. Ini Pasar Johar, di sebelah timurnya alun-alun. Ini ada alun-alun, terus di sana ada Masjid Kauman. Mari kita melihat di dalamnya Pasar Johar itu ada apa aja. Seperti apa arsitek dari bangunan setelah revitalisasi Pasar Johar ini. Mari kita lihat. Pasar Johar sih. Mari kita melihat bagian dalam Pasar Johar sendiri. Nah, inilah arsitektur Pasar Johar. Di bagian dalamnya ini sangat indah arsitekturnya. Dan juga ada beberapa stall yang masih kosong di sini. Ini saya dari beberapa bangunan, saya memasuki Pasar Johar yang sepertinya bagian tengah. Ini bagiannya, arsitekturnya sangat indah ya. Masih ada beberapa stand yang kosong dan bahkan banyak. Sementara beberapa yang lain sudah diisi dengan penjual-penjual pakaian di sebelah sini, dan ada perabot. Sini ada bagian sepatu-sepatu. Aku juga nggak ngerti ya, macam mana tak coba no. Ketemu posisi. Ini arsitektur bagian dalam Pasar Johar. Mungkin untuk memudahkan melihat arsitekturnya, saya naik di sini. Jadi bangunannya ini, setiap bangunan di Pasar Johar ini terdiri dari 2 lantai. Jadi inilah penampakan dari Pasar Johar setelah dilakukan revitalisasi setelah kebakaran pada tahun 2015 lalu, yang kemudian pasar ini sendiri diresmikan pada Januari 2022 lalu oleh Presiden Joko Widodo.
penampakannya. Jadi kalau Anda di Semarang mungkin Anda bisa mampir ke sini untuk melihat pasar bersejarah dari Semarang atau pasar Johar sendiri ini, atau sekedar berbelanja dan mampir. Mari kita lihat lagi dari luar itu seperti apa. Langku. Ini tempat parkirannya. Kemudian kita akan menuju ke pasar Johar di bangunan satunya. Ini ada toilet umumnya di sini. Bangunan satu dengan bangunan lain kurang lebih sama. Nah, ini kita keluar lagi, jadi antara pintu dengan bangunan satu dan bangunan lainnya itu masih satu garis lurus. Dan ini di depan pasar Johar juga ada pasar lagi sebenarnya, tapi saya kurang tahu nama pasarnya. Nah, oke. Nah, kalau di bagian luar seperti inilah kira-kira arsitekturnya. Arsitekturnya lebih menarik ya sekarang, lebih dan unik gitu. Bangunan di depan saya sendiri itu juga ada pasar Johar Kanjengan di situ.
Nah, ini tadi kita di sini bagian tengah. Kemudian itu yang Pasar Johar di sebelah sana juga masih ada, jadi cukup luas. Ini bangunan Pasar Johar yang lainnya. Coba kita lihat dari sana untuk melihat. Nah, seperti inilah. Ini pasar yang di depan saya ini adalah Pasar Johar bagian selatan. Seperti ini bangunannya. Pasar Johar Selatan. Di depan saya Pasar Johar Manjung. Baiklah. Jadi ini selatan. Yang tadi kita melihat waktu pertama kali itu Pasar Johar bagian tengah. Dan kemudian yang terakhir tadi yang kedua maksud saya itu bagian utara. Nah, ini tadi kembali ke sini ke bagian awal itu Pasar Johar bagian tengah. Disinilah dulu Jokowi meresmikan Pasar Johar ini usai direvitalisasi. Dan juga tadi seperti kita lihat ada plakat penandatanganan juga di depan gedung yang ini. Demikian live mengenai kunjungan kita di Pasar Johar kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa saksikan live Intisari selanjutnya setelah ini masih di daerah Semarang, di daerah Kauman Semarang, dekat-dekat Pasar Johar. Terima kasih.